Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing mekanisme tes P3K Jabatan Fungsional Guru tahun 2024. Mari simak videonya. Pada seleksi P3K Jabatan Fungsional Guru tahun 2024 memiliki perbedaan dengan tahun 2023. Apa saja perbedaannya? Mari kita bahas bersama-sama. Mekanisme tes P3K Jabatan Fungsional Guru tahun 2024. Jadi yang pertama, sistem penilaian peringkat pada P3K Jabatan Fungsional Guru tahun 2024. Jadi perlu diketahui bahwa ada dua proses seleksi P3K tahun 2024, yaitu seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Di mana seleksi administrasi sudah kita lewati bersama. Dan sekarang kita sudah memasuki masa seleksi kompetensi. Perlu diketahui untuk tes P3K Guru tahun 2024 tidak diberlakukan sistem nilai ambang batas atau passing grade ya. Jadi untuk tes P3K Guru tahun 2024 tidak menggunakan sistem ambang batas atau tidak memiliki passing grade nilai. Nah, jadi khusus seleksi kompetensi akan dilakukan sebanyak 4 jenis tes dalam satu waktu. Jadi yang pertama yaitu seleksi kompetensi teknis, yang kedua manajerial, yang ketiga sosial kultural, dan yang keempat kompetensi wawancara. Kemudian kita masuk ke jumlah soal kompetensi P3K tahun 2024. Jadi untuk jabatan fungsional guru, jumlah soal yang akan ada di dalam tes CAT itu totalnya sebanyak 145 soal. Dengan pembagian soal, yang pertama, soal kompetensi teknis itu ada 90 soal. Kemudian, soal untuk kompetensi manajerial itu ada 25 soal. Dan soal kompetensi sosial kultural terdiri dari 20 soal. Kemudian yang terakhir, soal wawancara terdiri dari 10 soal. Kemudian kita masuk ke nilai setiap soal kompetensi P3K Guru tahun 2024. Jadi, sistem penilaian atau nilai yang kita dapatkan setiap kita menjawab. Untuk kompetensi teknis, bobot nilai yang paling rendah adalah 1. Kemudian, dan yang paling tinggi adalah 5. Kemudian, jika kita tidak menjawab, maka akan bernilai 0. Jadi, usahakan untuk soal kompetensi teknis, kalian wajib menjawab semua soal yang ada. Karena di sini bobot jawaban paling benar yang paling rendah itu 1. Ya, jadi apapun yang kalian jawab, mau benar atau salah, itu sudah mendapatkan bobotnya 1. Ya. Kalau jawaban kamu benar, maka kamu akan mendapatkan nilai paling tinggi 5. Jadi dia memiliki bobot itu yang paling tinggi, yang paling rendah 1, kemudian yang paling tinggi itu 5 ya, atau nilainya berskala 1 sampai 5 ya. Kemudian kalau kalian tidak menjawab itu nilainya 0, maka akan rugi ya. Jadi usahakan untuk soal kompetensi teknis ini 90 soal kalian jawab saja ya. Kemudian untuk bobot nilai kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, dan kompetensi wawancara itu rentang nilainya 1 sampai 4 ya. Jadi nilai yang paling rendah itu 1, kemudian nilai yang paling tinggi, jawaban yang paling tinggi itu 4. Kemudian kalau kalian tidak menjawab maka akan diberi nilai 0 ya. Jadi itu perbedaannya. Jadi kalau untuk teknis yang paling rendah itu
benar yang paling rendah 1 poin, kemudian paling tinggi 5 poin, ya. Sedangkan untuk manajerial, sosial kultural, dan wawancara itu maksimal paling tinggi nilainya 4, paling rendah 0, paling rendah 1, dan tidak menjawab diberi nilai 0. Jadi itu ya. Kemudian nilai tertinggi seleksi kompetensi P3K Guru tahun 2024. Nah, ini penjelasan tentang total nilai. Jadi, kalau kalian berhasil menjawab semua soal dari kompetensi teknis, manajerial, sosial, kultural, dan wawancara, maka kalian akan mendapatkan poin maksimal 670 poin. Ya, dengan pembagian nilai atau perhitungan nilai pada kompetensi teknis, nilai maksimalnya itu adalah 450 poin. Ya, karena di situ ada 90 soal. Ya, dengan perhitungan 90 soal dikali 5. 5 adalah nilai maksimal atau nilai paling tinggi, maka dapatlah 450 poin pada soal kompetensi teknis. Kemudian untuk nilai manajerial dan sosial kultural ini digabung menjadi 2, ya, soalnya digabung menjadi 2, ada 25 soal dan 20 soal, totalnya 45 soal, ya. Jadi itu total dengan skor maksimal 180 poin. Kemudian untuk menilai wawancara, nilai maksimalnya adalah 40 poin, ya, karena terdiri dari 10 soal dan nilai maksimalnya adalah 4. Dan untuk melihat mekanisme tes P3K jabatan fungsional guru secara lengkap, kalian bisa mengakses pada file Kepmen RB, ya, tentang nomor 348 tahun 2024. Nah, di sini dituliskan mekanisme seleksi P3K jabatan fungsional guru secara lengkap, bisa kalian lihat dan bisa kalian akses. Nanti saya akan sertakan linknya di deskripsi, ya. Di sini sangat lengkap membahas tentang materi tentang tesnya, ya, kemudian sistem penilaiannya, kemudian sistem perankingannya. Jadi itu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan kita sharing di kolom komentar, ya. Semoga sukses dalam menjalani tes P3K Guru tahun 2024-nya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.